Musik. Serangan paling dahsyat dalam sejarah Israel bermula dari operasi intelijen Mossad yang disebut Operasi Bayangan Damaskus. Seminggu sebelumnya, di kompleks penelitian bawah tanah berjarak 28 km barat daya Damaskus, berlangsung pertemuan tertutup antara 7 ilmuwan rudal Korea Utara dan 5 penasihat militer berpangkat jenderal dari Rusia. Mereka membahas penyempurnaan sistem pemandu hipersonik Avangard yang akan diintegrasikan ke rudal balistik berbahan bakar padat Hwasong 18 milik Korea Utara sebagai imbalan atas data uji coba 17 peluncuran ICBM terbaru. Setelah 3 hari pengintaian udara, Mossad berhasil mengidentifikasi lokasi dengan akurasi 1,2 meter menggunakan satelit pengintai Eros B. Pada pukul 02.47 dini hari, Angkatan Udara Israel menembakkan 6 rudal GBU 57A B penembus bunker dari jarak 410 km. Seluruh kompleks penelitian luluh lantak dalam waktu kurang dari 2 menit. Bagi Tel Aviv, ini tampak seperti kemenangan total menghapus sekaligus 2 program senjata strategis musuh utama mereka hanya dalam satu serangan presisi. Namun Israel melakukan kesalahan perhitungan fatal. Serangan udara itu membunuh 1 jenderal Rusia beserta 8 ilmuwan rudal. Kejadian yang dipandang Moskow dan Pyongyang sebagai serangan terhadap aset nasional mereka. Reaksi diplomatik dan militer segera bersatu dalam 48 jam. Sebuah KTT darurat digelar di Pyongyang yang mempertemukan 12 pemimpin militer Rusia dan 9 tokoh pembuat kebijakan Korea Utara. Hasil pertemuan menetapkan operasi balasan terkoordinasi dengan nama sandi yang menegaskan tujuan tunggal, menghukum Israel tanpa ampun. Rencana itu memadukan gelombang serangan ICBM massal dari Korea Utara dengan gelombang hipersonik dan serangan perang elektronik Rusia, serta target prioritas yang tercatat dalam daftar 7 lokasi strategis di Israel. Keputusan ini menandai eskalasi yang cepat dan terukur dari pembalasan kolektif. Dalam hitungan minggu, fase pertama serangan terjadwal mencakup 3 gelombang elektronik, mobilisasi 4 skuadron laut, dan pengaktifan unit intelijensia sinyal skala besar dengan koordinasi lintas batas. Kesalahan perhitungan Israel menjadi titik balik dramatis. Operasi udara yang menewaskan 1 jenderal Rusia dan 14 ilmuwan rudal memicu krisis lintas negara. Dampak politik langsung muncul. Moskow menyatakan kehilangan itu sebagai serangan terhadap aset nasional dan Pyongyang mengecamnya sebagai pelanggaran berat kedaulatan. Dalam 48 jam berikutnya, 6 pejabat militer tinggi Rusia bertemu dengan 6 delegasi militer Korea Utara dalam KTT darurat di Pyongyang yang berlangsung selama 5 jam. Hasil pertemuan adalah kesepakatan operasi gabungan dengan pembagian peran yang tegas. Korea Utara menyiapkan 24 peluncur ICBM Hwasong 18, sementara Rusia menugaskan 12 rudal hipersonik Avangard beserta 8 kapal dan platform elektronik untuk melumpuhkan komunikasi. Dokumen keputusan menegaskan tujuan pembalasan terkoordinasi dan tanpa ampun, menargetkan pusat komando, infrastruktur kritis, dan jalur logistik lawan. Keputusan ini disetujui oleh mayoritas 11 dari 12 anggota komite strategi yang hadir, menandakan konsensus tinggi pada langkah militer berskala besar. Respons internasional muncul cepat. Beberapa negara menerapkan sanksi diplomatik dalam kurun 24 jam, sementara blok lain mengeluarkan kecaman resmi. Bagi pembuat kebijakan di Moskow dan Pyongyang, perhitungan kini beralih ke dimensi operasional dan risiko taktis. Legitimasi politik digeser oleh kebutuhan untuk merespons secara nyata dan terukur. Langkah selanjutnya mencakup koordinasi intelijen harian antara pusat komando, pengiriman kode serangan elektronik sinkron, serta jadwal peluncuran yang disepakati untuk fase awal. Semua tindakan diarahkan memaksimalkan efek simultan dan mengurangi peluang respons terorganisir dan cepat. Beberapa menit kemudian, dari 36 silo peluncuran di seluruh Korea Utara, 36 ICBM Hwasong 18 diluncurkan serentak. Setiap misil membawa 5 hulu ledak Mirve yang terpisah. Paralel dengan itu, 12 rudal hipersonik Avangard asal Rusia melesat melintasi atmosfer dengan kecepatan melebihi Mach 20. Hampir mustahil ditangkal sistem pertahanan konvensional. Di Israel tidak ada sirene peringatan, jaringan komunikasi dan radar lumpuh sebelum suara ledakan pertama terdengar. Gelombang hulu ledak menargetkan 3 pusat besar Tel Aviv, Haifa, dan Ashdod, menghancurkan kawasan pelabuhan dan pusat bisnis.
Di Tel Aviv saja, beberapa hulu ledak termobarik meratakan 4 distrik bisnis dan pemukiman di pusat kota, meninggalkan kawasan itu tak layak huni. Kawasan sekitar berubah menjadi lanskap api dan puing. Jaringan jalan utama tersumbat oleh kendaraan hangus sementara fasilitas layanan kritis seperti pembangkit dan depo air hancur. Respon darurat tidak dapat terkoordinasi karena pusat komando alternatif juga kena serangan presisi. Di Haifa, ledakan-ledakan dahsyat menghancurkan pelabuhan utama. Kontainer terbakar, dermaga rusak parah, dan sekitar 120 kapal dagang yang biasa melayani terminal terpaksa ditinggalkan. 3 kilang minyak besar masing-masing dengan kapasitas produksi sekitar 15.000 barel per hari meledak dan memicu kobaran api yang menjilat ratusan hektar area industri. Awan asap tebal yang mengandung partikel kimia dari 4 fasilitas pengolahan menyebar ke permukiman. Di Asdod, pelabuhan sekunder dan pusat logistik runtuh total. Gudang-gudang kendali pasokan yang biasa menampung ribuan ton bahan pangan dan peralatan hancur, memutus jalur distribusi untuk selatan. Citra satelit memperlihatkan 3 titik api raksasa sepanjang pesisir Mediterania. Tampak sebagai area panas selebar puluhan kilometer bukti visual dari skala kehancuran dan gangguan ekologis yang berkepanjangan. Selanjutnya, serangan presisi Rusia menargetkan 2 fasilitas komando bawah tanah yang paling terlindungi, Bunker Komando Z dan Pusat Alternatif di Gunung Meron. Keduanya dikenal memiliki jaringan terowongan dan ruang aman kedalaman tinggi. Rudal hipersonik Avangard yang dipercaya mampu menembus struktur bertulang, melumpuhkan infrastruktur komando dan komunikasi inti. Dengan 2 pusat komando dinetralkan, kepemimpinan politik serta militer mengalami disorientasi total dan kehilangan kapasitas pengendalian. Hasil akhirnya adalah pemutusan rantai komando secara efektif yang membuat koordinasi respons darurat dan usaha evakuasi menjadi sangat terhambat. Kondisi ini memaksa lembaga kemanusiaan mencatat kebutuhan mendesak berupa obat, air bersih, dan tempat penampungan segera. Serangan telah melumpuhkan rantai komando. Tidak ada pusat kendali yang tersisa untuk mengordinasikan respons terpusat. Hanya 1 jenderal bertahan yang berhasil mengakses pemancar darurat yang tersisa dan, dengan suara gemetar mengeluarkan perintah evakuasi massal, semua warga segera meninggalkan kota dan bergerak menuju perbatasan Yordania dan Mesir. Perintah itu menyasar populasi sebanyak 9 juta orang, memicu arus manusia raksasa yang menutup jalan tol, jalan pedesaan, dan jalur alternatif. Dalam hitungan jam, antrian kendaraan membentang puluhan kilometer di setiap rute utama, jembatan dan terowongan menjadi titik kemacetan dan korban ketika beberapa infrastruktur runtuh di atas konvoi. Kurangnya informasi tanpa jaringan telekomunikasi, radar, atau siaran reguler membuat pengungsian menjadi cacat informasi. Keluarga terpisah, rombongan kehilangan arah, dan ambulans tidak dapat menembus kerumunan. Taktik penargetan infrastruktur transportasi menyebabkan konvoi militer dan sipil sama-sama hancur, sehingga jumlah korban sipil meningkat pesat. Dalam kekacauan itu, usaha penyelamatan terhambat. Pasokan air dan bahan bakar cepat menipis, dan risiko epidemi meningkat seiring malam berubah menjadi barisan panjang pengungsi tanpa tujuan. Organisasi bantuan internasional terkendala akses, zona aman terbatas, sementara ketegangan sosial dan kriminalitas meningkat di kamp-kamp darurat tanpa solusi cepat. Gelombang serangan rudal kedua dari Korea Utara ke Rusia menargetkan infrastruktur evakuasi by presisi mematikan. Pada pagi itu tercatat 84 ledakan yang menghantam koridor utama, 2 jalan tol nasional, 4 jembatan penghubung, dan 3 terowongan strategis. Konvoi evakuasi yang terdiri dari sekitar 65.000 kendaraan mobil pribadi, 3.200 bus, dan kolom kendaraan militer melambung menjadi titik sasaran. Saat 1 jembatan raya runtuh di atas 7.800 kendaraan, lebih dari 6.200 orang tewas seketika, sisa penumpang terpanggang atau terperangkap di bawah puing. Di terowongan panjang dekat kota selatan, runtuhan menutup kedua ujungnya dan menjebak sekitar 12.400 warga, serta 850 personel layanan darurat. Estimasi korban di dalamnya mencapai 4.700 jiwa. Selama fase ini, rekaman udara menunjukkan sekurangnya 1.900 kendaraan hangus di jalur evakuasi, sementara 2.300 unit militer yang mencoba membuka koridor juga hancur. Akibatnya,
Jumlah korban langsung dan tidak langsung melonjak menjadi puluhan ribu, angka yang diperkirakan antara 28.000 hingga 42.000 orang. Kemacetan total dan serangan terkoordinasi mengubah rute pelarian menjadi koridor maut sepanjang ratusan kilometer, memutus akses ke ruang medis dan pasokan makanan. Sebagian besar pengungsi kini terjebak di dalam perbatasan negara yang runtuh tanpa bantuan, dan hanya sebagian kecil berhasil mencapai titik perlintasan perbatasan. Ketiadaan jaringan komunikasi memperparah kekacauan. Tim penyelamat kesulitan menavigasi medan berbahaya, dan pusat komando darurat tidak mampu mengoordinasikan evakuasi terorganisir. Pemandangan itu menggambarkan kehancuran logistik yang total dan beban kemanusiaan yang luar biasa. Banyak korban membutuhkan bantuan medis dan perlindungan mendesak. Secara fungsional, sosial, dan militer, negara Israel telah berhenti ada dalam arti operasional setelah 24 jam pertama serangan gabungan. Lebih dari 90% jaringan listrik nasional padam, dan lebih dari 85% infrastruktur komunikasi terhenti, meninggalkan mayoritas populasi tanpa informasi. Total penduduk terdampak mencapai sekitar 9.000 jiwa. Sekitar 1.500.000 berhasil keluar dari wilayah negara melalui dua koridor utama ke Yordania dan Mesir, sedangkan sekitar 5.200 tercatat sebagai pengungsi internal yang berpindah antar daerah tanpa akses logistik, dan sisanya sekitar 2.300.000 memilih bertahan di zona perkotaan yang tersisa sambil menunggu bantuan. Dalam level militer, serangan melibatkan lebih dari 60 ICBM tipe Hwasong yang diluncurkan dari silo dan sekitar 12 rudal hipersonik Avangard yang menargetkan fasilitas bawah tanah. Gabungan efek konvensional dan kinetik ini menghancurkan 3 kota besar secara fungsional, mengakibatkan runtuhnya jaringan pelayanan publik listrik, air, dan sistem pembuangan, serta menonaktifkan 100% fasilitas komando yang terverifikasi di area sasaran. Akibatnya dampak kemanusiaan sangat cepat. Rumah sakit rujukan berkurang 78% kapasitasnya karena kerusakan gedung dan kekurangan bahan medis, sedangkan fasilitas distribusi bahan bakar hancur hingga 67%, sehingga pasokan energi kritis terganggu. Dampak global juga langsung terasa. Indeks pasar saham utama anjlok hingga 28% dalam 2 hari perdagangan, sementara harga energi melonjak sekitar 62% dan rantai pasok komoditas terganggu di lebih dari 40 negara mitra perdagangan. Secara diplomatik, respons internasional menunjukkan kebingungan. Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara terpecah sehingga tidak menghasilkan langkah kolektif efektif. Washington mengumumkan 4 opsi kebijakan darurat tetapi menahan tindakan militer langsung karena risiko eskalasi nuklir. Gelombang pengungsi menciptakan krisis regional terbesar di era modern. Koridor evakuasi membentang lebih dari 400 km, dan kamp-kamp darurat yang dibuka di 2 negara tetangga menampung lebih dari 200.000 orang pada gelombang awal. Perkiraan kebutuhan bantuan dan rekonstruksi tahap awal mencapai sekitar USD 150 miliar, sedangkan lebih dari 200 organisasi kemanusiaan internasional mengerahkan tim darurat untuk tanggap awal. Secara strategis, analis memperkirakan lonjakan belanja militer global hingga 2 digit persentase dalam 10 tahun berikutnya, mengakibatkan alokasi ulang anggaran dan penundaan program pembangunan sosial di banyak negara. Dampak psikologis dan sosial juga masif. Survei awal pada populasi pengungsi menunjukkan tingkat gangguan stres pasca trauma melebihi 68% pada kelompok terdampak. Kesimpulannya, selain kehancuran fisik dan angka-angka statistik yang menakutkan, konsekuensi geopolitik yang paling abadi adalah perubahan norma perilaku negara dalam hal pencegahan, solidaritas, dan manajemen krisis.